Selamat malam buat teman-teman di grup FB ya malam ini. Yang baru kenal ya, salam kenal dari saya, Founder Empowering Spiritual Indonesia, Lucia Marin. Terus buat teman-teman yang baru kenal, mungkin dapat iklan ini dari IG ataupun dari share teman-teman yang lain. Selamat bergabung malam ini. Saya Lucia Marin dari Empowering beserta tim saya di belakang layar sana. Mulai dari minggu kemarin kita akan mengadakan setiap 2 minggu satu kali acara sharing-sharing di grup kita tercinta ini. Nah teman-teman bisa kayak memberikan ide-ide kira-kira misal nih, minggu depan temanya seperti apa. Nah tema hari ini adalah kita membahas mata ketiga. Ini adalah ide daripada audiens yang kemarin ya, yang kemarin kita ada live juga di FB ya teman-teman. Nanti ketika saya kasih teori lah, saya mau kasih kayak presentasi 15 menit ya mengenai mata ketiga. Setelah itu kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi ask and answer ya. Jadi teman-teman bertanya, saya ngejawab. Kalau misalnya saya aja yang presentasi di sini kan nggak nyaman ya. Jadi saya menampung daripada pertanyaan teman-teman, pertanyaan audiens. Nanti saya dan tim saya dari Empowering Spiritual Indonesia, admin dan para moderator akan berusaha menjawab semua pertanyaan teman-teman. Tapi mungkin kan nggak semua bisa dijawab ya teman-teman, nanti hanya satu-satu. Nah saya mau sapa-sapa, nggak bisa sapa satu-satu ya. Welcome to Empowering Spiritual Indonesia. Ya ini adalah ajang sharing-sharing kita. Di sini kita tidak ada cari pembenaran atau akulah kebenaran. Yang ada adalah jika tayangan ini bermanfaat buat Anda, silakan share ya ke teman-teman yang lain di YouTube Empowering Spiritual Indonesia, dan teman-teman bisa subscribe atau like atau komen juga ya teman-teman. Oke, aku 15 menit ya akan kasih sedikit teori-teori saja ya. Mungkin teman-teman juga sudah baca teori ini di Google atau di mana saja. Kayaknya di sini ada Master Billy juga ya. Welcome Master Billy. Apa kabar? Kalau nggak salah nih Master Billy, Master Neuromologi kalau nggak salah ya. Selamat datang ya. Nah, teman-teman, tentu teman-teman di sini sudah sering mendengar kata mata ketiga ya. Nah, tapi kan teman-teman di sini belum mengetahui sebenarnya benar nggak sih ada mata ketiga itu, ya kan? Nah, sementara saya sendiri juga dulu ya awal-awal kening, awal-awal saya bisa ngelihat-lihat lah. Sebenarnya saya berpikir juga bahwasanya mungkin di tengah-tengah sini kita mungkin ada mata kali ya. Jadi kali ini aku 15 menit kayak ngasih teori-teori dulu ya. Nah, kebanyakan orang ya merasa bahwasanya di antara kedua alis itu ada mata ketiga, dan mata ini adalah mata batin yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain pada umumnya, ya kan? Nah, dalam ilmu medis dan fisika memiliki standar tertentu untuk kemampuan persepsi atau sensorik pada tubuh kita. Mata mengandalkan suatu gelombang cahaya tertentu. Nah, sebenarnya kan mata kita itu merespon ya cahaya tertentu. Nah, kalau telinga memiliki skala, sehingga hanya gelombang dengan batasan frekuensi tertentu yang bisa didengar olehnya. Hal yang sama berlaku juga untuk panca indera kita ya, misalnya panca indera peraba, panca indera penciuman, panca indera perasa. Jadi artinya dalam konsep ini sebenarnya segala sesuatu yang bisa kita lihat adalah berhubungan dengan gelombang, dengan frekuensi, dan apa yang kita lihat itu harus sama input dan outputnya. Jadi misal seperti ini, kalau misalnya kita belum sampai ke level yang jiwa kita belum murni, apa kita bisa melihat sosok malaikat? Apa kita bisa melihat sosok dewa? Ya kalau aku sih mengatakan kesetrum dong teman-teman. Jadi ya jangan terlalu kita halu, jangan terlalu juga yang kayak euforia mengenai mata ketiga ini, karena terkadang tayangan-tayangan di luar sana di IG atau dimanapun ya, kadang-kadang itu bukan malah memberikan satu education kepada kita, tetapi malah membuat kita
makin makin halu, ya kan? Manusia memiliki kemampuan yang sangat-sangat luar biasa dibanding dengan hewan, ya, dibanding dengan hewan. Dalam diri manusia kebanyakan masih terpendam sebuah potensi. Jadi sebenarnya kita ini masih mempunyai banyak potensi, tetapi terkadang kita tidak tahu bagaimana cara menggalinya. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan dan kesadaran psikis ini? Lapisan kesadaran ini sering dikaitkan dengan sesuatu yang berbau mistik, berbau goib, dan sering disamakan dengan indera keenam. Jadi kadang-kadang kita atau teman-teman ya merasa bahwasanya, oh kalau aku sudah bisa melihat sesuatu, berarti aku udah terbuka dong mata ketiganya. Atau aku bisa melihat dewa, apakah dewa itu KW atau malaikat itu KW, berarti aku sudah keren dong. Kan kayak gitu ya. Jadi batasannya suka diukur dengan ngelihat-lihat gitu. Jadi ngelihat sesuatu berarti udah keren. Kalau lo belum bisa lihat-lihat, lo belum keren dong. Kan banyak yang kayak gitu. Atau kadang-kadang suka gini, emang kamu belum bisa lihat gitu. Gue udah bisa lihat lo, kayak gitu. Jadi sering diukur tingkat kemampuan seorang supranatural atau spiritual seseorang dengan landasan bahwasanya kamu udah bisa lihat-lihat, apalagi orang kalau udah posting di IG atau di Facebooknya bisa melihat malaikat, bisa terchanneling dengan malaikat, ya sah-sah aja sih kamu bisa terchanneling dengan malaikat, so what gitu loh. Tapi pakailah ini teman-teman, gimana lo itu bisa terkoneksi dengan malaikat. Emang kamu udah sama energinya sama malaikat? Jangankan terkoneksi, kali malaikat aja datang kita ini bisa kesetrum, bisa kebakar kali gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ada percikan daripada manifestasi daripada malaikat itu mungkin bisa mendatangi kita, itu bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Tapi kalau malaikatnya datang sekonyong-konyong kepada kita terus kasih tahu insight gini loh, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh begitu, keren banget dong manusia bisa manggil-manggil malaikat, ya kan? Berarti kita udah ngelebihin daripada Tuhan, kita bisa manggil-manggil malaikat. Tapi sorry to say, saya tidak ada tendensi kepada siapapun. Teman-teman, hanya saya ajak berpikir di sini, berpikir smart gitu aja, karena saya juga dulu seperti itu gitu. Jadi saya bisa bicara ini karena saya juga melewati hal-hal seperti itu. Jadi jangan kita terlalu yang kayak, oh aku sudah bisa melihat malaikat, aku keren dong gitu. Nah teman-teman sadar nggak sih, bisa jadi yang teman-teman lihat itu bukan malaikat, bisa aja sesosok jin KW78 yang mengaku-mengaku malaikat gitu. Karena orang yang bisa bertemu malaikat itu adalah orang yang pure ya, consciousness-nya itu sudah di atas rata-rata. Tingkat kesadarannya sudah di atas rata-rata. Baru kita bisa bertemu orang-orang suci, dewa-dewa, dan lain sebagainya ya. Nah, satu poinnya tadi adalah bahwasanya jangan kita berpikir bahwa indera keenam ini diukur daripada goib, mistis, atau kita bisa melihat sesuatu ya teman-teman. Sebenarnya mata ketiga ini sebenarnya hanya simbol ya. Jadi mata kita yang ini sebenarnya enggak benar-benar ada mata ketiga teman-teman. Jadi mata ketiga ini hanya simbol, hanya kiasan, hanya analogi. Sebenarnya itu disebut intuisi. Ya teman-teman, itu disebut intuisi. Mata ketiga sebenarnya intuisi. Jadi kalau misalnya kita menyebut mata ketiga, anggaplah itu sebagai simbol, kiasan, dan analogi. Yang benar adalah atau yang tepat intuisi. Dan intuisi ini sering juga disalahpahami sebagai insting. Insting dan intuisi itu teman-teman berbeda, ya kan? Berbeda, ya kan? Kalau misalnya intuisi adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dengan insting. Nah, kalau misal manusia dengan insting hewani itu hampir ada persamaannya, sama-sama mencari makan, ya kita punya insting mencari makan, hewan juga punya insting mencari makan, mencari hidup, mencari apa ya, bertahan hidup, ya survive, terus kebutuhan seks, mencari kenyamanan, ya itu kalau misalnya insting itu hampir sama, ada persamaan sedikit dengan hewan ya teman-teman. Nah, sementara kalau
intuisi itu sebenarnya kita manusia dikasih sama Tuhan itu intuisi yang berbeda dengan hewan, ya kan? Itu kira-kira mengenai arti daripada mata ketiga. Jadi nanti teman-teman jangan berpikir bahwasanya kalau mata ketiga terbuka itu terus di sininya ada mata gitu terbuka. Sebenarnya nggak ada ya, itu hanya simbol aja ya. Yang benar adalah intuisi, dan intuisi itu berbeda dengan insting. Manusia kita diberikan ya di depan ini ada otak yang besar, itu namanya frontal lobe. Nah, kita ada otak besar di depan ini namanya frontal lobe ya, atau pineal gland ya, di mana bagian ini tidak dimiliki oleh hewan. Jadi teman-teman, yang membedakan kita salah satunya dengan hewan adalah ya ini, hewan itu tidak memiliki otak frontal lobe ini, sementara kita manusia memiliki. Kayak misal seolah-olah ini adalah tambahan hard disk di perangkat kita. Nah, apa sih sistem daripada mekanisme daripada otak ini adalah dia memiliki tombol ya, tombol yang dapat digunakan untuk respon. Dia memiliki tombol untuk kayak kita stop, misalnya segala sesuatu kita merasa oh ini bukan bagian saya harus stop, atau saya sudah kenyang, saya nggak mau makan lagi. Nah, otak frontal lobe ini adalah satu perangkat hard disk tambahan yang ada di otak depan ini ya, untuk pause, untuk respon ya, kita bisa berpikir, kita bisa merespon. Jadi dia bukan hanya sekedar insting seperti hewani. Nah, teman-teman, malam ini sudah dapat satu education ya, yang membedakan salah satunya kita dengan hewan bukan hanya akal ya. Manusia punya akal, hewan nggak punya. Manusia punya frontal lobe, nah hewan itu tidak punya. Manusia punya auto, on off, pause, respon. Nah, kalau hewan itu tidak punya. Bagian otak frontal lobe ini dimiliki oleh manusia. Apakah semua punya? Punya. Jadi manusia sejak lahir sudah punya otak ini. Dan bagian inilah ya yang kita sebut sebagai intuisi untuk mengembangkan mata ketiga. Ya teman-teman, lebih dalam lagi di dalam frontal lobe ini terdapat kelenjar pineal. Nah, di tayangan-tayangan teman-teman saya lihat di YouTube ada juga beberapa education mengenai kalau mata ketiga itu adalah kelenjar pineal kita. Nah, itu benar, tetapi bukan ada langsung mata di sini ya gitu. Itu mekanisme daripada otak kita sendiri. Jadi di dalamnya ada kelenjar pineal ya, pineal gland, di mana kelenjar ini tidak aktif pada sebagian besar manusia. Kebanyakan pada diri manusia ini ya, kalau kita belum berevolusi atau belum sampai kepada kesadaran pure consciousness itu, kita masih memakai reptil. Jadi yang otak frontal lobe ini kita belum aktif atau kadang belum kita sadari. Banyak orang bertanya kepada saya, sebenarnya setiap manusia punya mata batin nggak sih? Jadi kita nggak usah sebut mata ketiga ya, mata batin nggak sih, atau intuisi punya. Jadi kita lahir itu semua udah punya gitu. Cuma kan kita nggak ngerti cara mengembangkannya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu diaktifin, dia sudah ada gitu. Cuma bagaimana kita cara mengembangkannya? Tapi karena kita nggak tahu bahwa sebenarnya mata ketiga adalah intuisi, jadi kita nggak mengerti cara mengembangkan bagaimana mengaktifkan mata ketiga ini. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapat pelajaran malam ini bahwasanya mata ketiga itu hanya simbol, hanya analogi, yang ada adalah intuisi. Jadi kalau kita pengen mengasah mata ketiga kita, berarti kita harus mengasah intuisi kita kan, agar menjadi lebih baik ya. Intuisi atau mata ketiga ini dibutuhkan untuk memikirkan hal-hal yang esensial seperti menemukan makna dan tujuan hidup. Jadi sebenarnya ketika kita belajar mengembangkan intuisi itu, kita sebenarnya digunakan itu untuk tidak melihat hal-hal goib gitu loh. Jadi ketika intuisi kita sudah makin tajam, sudah bagus, kebanyakan dari kita kan malah dipakai untuk lihat-lihat hal-hal goib,
malah lihat-lihat mistik gitu. Bahkan hal itu dijadikan satu ukuran gitu ya teman-teman. Sebenarnya enggak, semakin intuisi kita semakin baik, maka pergunakanlah itu untuk menemukan makna dan tujuan kita. Tanpa intuisi, otak hanya bekerja berdasarkan referensi kita, yaitu impresi, obsesi dari masa lalu yang mengisi 90% dari otak kita. Intuisi mata ketiga membuat kita bebas dari referensi atau conditioning yang membebani jiwa kita. Ya, kadang-kadang bagian otak frontal lobe ini atau intuisi ini banyak digunakan hanya untuk sekedar menghakimi suatu hal. Tetapi kalau pesan moral saya sih alangkah baik dan bermanfaat ya kalau misalnya intuisi kita sudah tajam digunakan untuk memilah suatu hal ya. Artinya adalah kebijaksanaan dalam diri kita semakin baik, kita tidak menghakimi orang kayak gitu. Jadi tetap ada unggah-ungguhnya ya, tetap ada sesuatu dalam diri kita yang berkembang. Misal seperti ini maksudnya. Jadi intuisi teman-teman sudah terbuka nih. Misal mata ketiga teman-teman sudah terbuka nih. Ya jangan dipakai misalnya akhirnya untuk ngebohongin orang, untuk menipu orang kayak gitu. Jadi ada tetap etika ya di alam semesta ini, kita tetap terhubung kepada hukum alam semesta dan ada etikanya. Misalnya seperti ini, kalau misalnya kita sudah mengembangkan otak frontal lobe ini teman-teman, biasanya dipergunakan adalah untuk membuat hidup kita lebih baik ya. Misal ada sesuatu masalah yang terjadi kepada kita, kita bisa bertanya kepada intuisi kita, apakah ini sudah tepat untuk saya, ya kan? Atau intuisi kita ini kita pakai untuk mengembangkan pribadi kita, ya. Intuisi ini kita pakai untuk membuat hidup kita lebih abundance, hidup kita lebih makmur, supaya kita bisa memberkati diri kita, syukur-syukur kita bisa memberkati orang-orang yang kita cintai dan planet lain. Jadi bukan dipakai untuk menjadi hal-hal mistik, hal-hal goib, tapi pakailah untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Intuisi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seringkali intuisi ini bisa membantu kita, misal kalau misalnya kita merasa mau pengen pergi ke sesuatu tempat nih, tiba-tiba intuisi kita mengatakan seperti ini, oh jangan pergi, kayaknya nanti kamu di jalan kenapa-kenapa. Nah, itu kan termasuk buat membantu hidup kita kan. Nah, itu salah satu yang saya katakan bahwasanya mengembangkan intuisi atau mata ketiga ini kita pakai untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi bukan untuk kayak ngelihat-ngelihat hantu, ngelihat-ngelihat setan, enggak itu ya ukurannya. Melalui intuisi ini, seseorang bisa menyelesaikan suatu persoalan melalui jalan yang sama sekali tidak diduga oleh dirinya sendiri, ya. Atau bisa juga melalui intuisi ini, kita mengembangkan intuisi ini, kita bisa melahirkan karya-karya besar. Biasanya orang-orang yang berkarya besar itu intuisinya tajam loh, ya kan. Contohnya Anand Krishna, IGD Prama, atau banyak guru-guru yang lain itu, mereka itu kan mempunyai intuisi yang sangat tajam, tetapi mereka tidak pergunakan untuk menjadi kayak mata ketiga bisa melihat makhluk goib, terus urusannya menjadi mistik-mistik, kan enggak teman-teman. Jadi mereka pakai untuk bertransformasi, mereka pakai untuk bisa mengembangkan apa yang di dalam diri, mereka pakai untuk kecerdasan spiritualnya ya, agar kenapa? Agar hidup lebih abundance gitu. Jadi bukan dipakai untuk hal-hal mistik dan hal-hal goib, karena stigma yang ada di masyarakat Indonesia ini kalau berhubungan dengan mata ketiga pasti selalu dihubungkan dengan hal-hal goib kan, ya kan? Bahkan tayangan-tayangan di televisi juga selalu yang berhubungan dengan mata ketiga pasti pikirnya wah terbuka nih mata ketiga, hebat nih udah bisa melihat sesuatu, udah pasti kayak gitu kan. Terus teman-teman ada yang bertanya kepada saya, apa sih perbedaan logika dan intuisi? Nah ketika kita sudah misalnya mengembangkan intuisi, otomatis ada dong yang jadi kayak perdebatan mau pilih logika atau mau pilih intuisi, mana yang harus kita pilih?
Dalam hal praktek meditasi, sebenarnya yang aku pelajari ini kita sharing tentang pengalaman saya. Pada saat saya mengembangkan katakanlah mata ketiga saya atau intuisi saya, kuanta dan energi vibrasi merupakan getaran dengan frekuensi yang paling tinggi. Kuanta dan energi vibrasi ini kalau kita urang lagi akan ketemu namanya zero point atau medan titik nol atau zero point ya. Dan akhirnya di balik zero point ini adalah pure consciousness, kesadaran murni, kesadaran universal yang merupakan pancaran cahaya kasih ilahi. Kenapa malam ini saya kasih sedikit tentang materi tentang pure consciousness. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita pengen mengasah daripada terbukanya mata ketiga ini, sebenarnya teman-teman kita harus belajar bagaimana cara kita mencapai kesadaran murni sebenarnya di situ. Nah, teman-teman, kesadaran kita akan meningkat jika kita ada di titik nol tersebut. Kalau bisa bukan sekedar sering, melainkan selalu berada di titik nol. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk berada di titik nol? Nanti kita akan buka pelan-pelan ya. Titik nol bukanlah sekedar jembatan menuju rangkaian aktivitas pilihan kita lainnya, melainkan titik nol adalah fondasi dari semua aktivitas kita. Sebab semua angka menjadi berarti karena ada angka nol. Sebagaimana kita bisa menjadi ada karena kita dulunya tidak ada. Jika dari dulu kita sudah ada, maka tidak akan ada. Yang ada itu hanya yang Maha Esa, ya, yang Maha Ada, dan predikat yang Maha Ada hanya milik satu zat saja, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Energi tertinggi di semesta ini kita sebut banyak nama, ya. Bisa keheningan, bisa kasih, bisa hidup, bisa kekuatan, dan bisa semua pengetahuan. Ia adalah Satchit Ananda, artinya adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan, kekuatan murni dari makhluk tanpa ada diferensiasi, kesadaran diri secara total meliputi alam semesta. Jadi kesadaran murni adalah hakikat atau dasar kebenaran yang mengalir di semua wujud. Ini adalah kehadiran pengetahuan dan cahaya ilahi yang gaib, dasar atau wujud terakhir dari semua yang ada tanpa bisa menahannya. Nah, yang itu kenapa saya berikan sedikit ya teman-teman. Ini saya akan berbagi bagaimana cara mengasah mata ketiga. Bagaimana sih cara mengasah mata ketiga ini? Kita bisa mengembangkan mata ketiga atau katakanlah intuisi ini. Namun sebelumnya kita harus memahami mengapa zero point ya, titik nol atau yang disebut kesadaran murni ini penting. Nah, kita harus berhati-hati bagaimana cara kita mengembangkan mata ketiga ini. Tekniknya sangat mempengaruhi otak kita. Di luaran sana banyak sekali cara-cara teknik untuk mengasah mata ketiga kita, teman-teman, banyak. Nah, teman-teman bisa cari di YouTube, di IG, itu banyak sekali ya, bagaimana cara mengasah mata ketiga. Tapi saya nggak mengatakan ini benar, ini salah, semua benar, nggak ada yang salah. Tetapi yang perlu harus saya tekankan di sini adalah berhati-hatilah dengan metode yang kita pakai untuk mengembangkan mata ketiga. Kenapa? Kalau kita salah-salah metode, kita bisa mencederai otak kita. Satu, kita bisa menjadi sindrom. Kenapa orang tiba-tiba bisa melihat sesuatu dan dia merasa, aduh aku bisa lihat nih, berarti aku keren. Padahal sebenarnya dia sindrom. Orang-orang yang mengalami sindrom Kundalini ya, atau sindrom pada saat awakening spiritual, itu biasanya bisa mengalami hal-hal ini gitu. Tapi banyak kadang nggak menyadari, dia merasa bahwasanya dengan bisa melihat-lihat itu sesuatu yang excited gitu, padahal sebenarnya dia sedang sindrom. Jadi berhati-hatilah untuk mengasah atau bagaimana mempertajam intuisi kita. Berhati-hatinya dengan apa? Di metodenya aja ya teman-teman. Jadi saya nggak mengatakan
metode orang tidak benar atau saya mengatakan metode saya tidak benar, tidak, tetapi mulailah dari start yang paling paling soft ya. Jangan melakukan latihan-latihan yang kayak gimana, misal begini, kita meditasi aja belum bisa hening tapi kita udah langsung pengen diinisiasi Kundalini misalnya, seperti itu. Jangan dulu teman-teman, jadi step by step dulu, kita belajar meditasi hening dulu, berhati-hati dengan pola latihan, berhati-hati dengan teknik, itu saja. Sebenarnya semua teknik baik, tetapi pilihlah dari teknik yang paling soft, misalnya meditasi hening. Banyak ya praktisi saya lihat ataupun teman-teman belajarnya sudah tinggi-tinggi, belajarnya itu sudah tinggi-tinggi, kayak misalnya belajar sampai ke tingkat kesadaran, bahkan belajar sampai channeling bertemu malaikat lah dan segala macam. Tapi ketika masuk kelas saya belajar meditasi hening aja nggak bisa gitu. Nah, banyak dari kelas-kelas meditasi saya itu mungkin dia sudah ke mana lah, ke orang-orang yang keren-keren gitu. Tapi belajar meditasi hening aja belum bisa gitu. Nah, gimana kita mau mengasah intuisi kita kalau kita belajar hening 20 menit aja kita belum bisa loh gitu. Nah, terkadang ada metode yang tidak lazim dan instan. Misalnya kayak gini, oh, udah kamu harus puasa 40 hari nih, cuma misalnya nasi sekepal ataupun air minum segini. Padahal kita belum mampu, tapi karena semakin pengennya itu kita lakuin gitu ya. Terkadang berhasil, tapi tahukah teman-teman, itu bisa sindrom, bisa seluruh cakra-cakra kita itu terbuka, on, tak terkendali, dan kita sama sekali nggak bisa mengendalikannya itu. Pada guru-guru zaman dahulu kala, pasti kalau mau ngasih sesuatu keilmuan kepada muridnya, itu pasti ini dulu, dia tes dulu muridnya gitu, oh kamu sudah mampu di step mana gitu. Coba teman-teman, kalau kita nonton film-film daripada kungfu ya, ataupun film-film yang Buddha-Buddha gitulah, banyak tayangannya. Pasti kan muridnya tuh dikasih latihan-latihan dulu, dari yang pelan-pelan dulu, kayak gitu. Memang harus seperti itu, supaya kita nantinya nggak sindrom gitu. Segala sesuatu yang berlebihan, pasti kan ke tubuh, ke otak kita ini nih, pasti nggak bagus. Jangankan kita misalnya mengasah mata ketiga dengan teknik yang terlalu frontal ya, atau yang terlalu anarkis, kita makan berlebihan aja kayaknya perut kita ini begah, sesak loh. Apalagi kita mengasah keilmuan yang bukan di ini kita gitu. Jadi teman-teman pilihlah metode yang ini, yang soft, yang dari standar-standar dulu ya teman-teman, jangan langsung yang gimana-gimana ya. Terus, nah di dalam kehidupan sehari-hari yang normal, proses ini bisa kita temukan dalam aktivitas seperti doa, sholat, yoga, atau lebih spesifik yaitu latihan praktik meditasi. Proses untuk menuju titik nol merupakan proses pembersihan alam bawah sadar dari belenggu-belenggu yang akan selalu datang seiring dengan pengalaman hidup manusia. Hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik. Itulah sebabnya ya teman-teman, kayak seperti doa, sholat, yoga, iritan, meditasi, tafakur, itu kalau kita akan selalu datang seiring dengan pengalaman hidup manusia sangat baik. Hari demi hari, ya, pengulangan dalam kata sholat, doa, yoga, meditasi, inilah yang disebut dengan the magic of repetition. Ya, sesuatu keajaiban itu akan kamu dapatkan ya dari repetisi, dari pengulangan. Ya, jadi nggak bisa tuh sekali meditasi terus sekonyong-konyong terus kamu langsung intuisi kamu langsung oke gitu kan, nggak juga. Nah, kalau misalnya ada, oh ini saya inisiasi kamu langsung bisa ngelihat mata ketiga, ya kalau bagi aku sih nonsen banget. Mungkin bisa saja karena memang dia sudah ada genetik spiritualnya, ketika diinisiasi dia bisa langsung terbuka, itu ya bisa jadi, tapi itu not for all, bukan untuk semua orang. Yang benar adalah mengasah mata ketiga atau intuisi dibutuhkan repetisi, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pengulangan supaya kita bisa mencapai the magic of repetition. Bagaimana cara mengasah mata ketiga ini teman-teman? Biasanya sih lakukan dulu start awal meditasi hening ya, satu hari itu bisa 15 menit,
Nanti kalau misalnya sudah oke 15 menit, teman-teman bisa 20 menit, seperti itu dulu. Dapat dulu meditasi heningnya. Ketika state mind kita ya sudah bisa masuk ke poin zero tadi ya. Nah, disinilah bisa berkembang pure consciousness kita, kesadaran alamiah murni kita. Saat kesadaran alamiah murni ini mulai berkembang, maka itu bisa berkembang, intuisinya semakin berkembang, disitulah mata batin kita menjadi lebih peka. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu mengasah mata ketiga. Apakah dengan berzikir? Bisa, bisa. Tapi zikir itu dipakai memang untuk menenangkan diri, bukan atensinya seperti ini. Misal kalau kita berzikir, kita mengucapkan ayat suci itu berkali-kali tanpa rasa, karena memang saya ucapkan ayat ini ribuan kali, maka gue akan bisa lihat-lihat. Belum tentu juga. Gitu. Nah, jadi memang zikir, mantra, chanting itu bisa untuk mengasah mata ketiga, membuka mata batin. Tapi pertanyaannya, ketika Anda mengucapkan lafal itu, kondisi Anda seperti apa itu? Jadi bukan kita ucapin 1000 kali lafal zikirnya, langsung mata batinnya kebuka. Enggak juga gitu. Yang ada salah-salah ketika mengucapkan mantra, ya datangnya jin si mantra, ya kan. Saya mengucapkan mantra pengasihan misal, ya sudah yang datang ya jin mantra pengasihan gitu. Beda. Jadi bedanya di mana? Pada saat melafalkannya, pada saat melantunkannya, kondisi daripada batin kita seperti apa. Nah, itu di situ. Kalau misalnya kondisi daripada batin kita sudah tenang, sudah hening, baru kita masukkan lafalnya tadi. Nah, itu biasanya lebih ngepek. Kenapa? Karena kita pengen mengasah daripada intuisi tadi supaya berkembang. Mungkin kenapa sekarang mata batin atau mata ketiga atau intuisi kita belum berkembang, karena kita masih banyak memakai otak reptil. Kita belum memakai tadi otak di front lobe tadi ya, kita belum memakai di frontal lobe tadi. Kalau misalnya kita udah mulai mengasah ke situ, nah maka intuisinya akan lebih berkembang, intuisinya akan lebih berkembang. Ada yang bertanya, apa bisa dengan puasa? Bisa, tapi lakukan semua dengan standar, jangan misalnya berpuasanya membabi buta gitu. Jadi lakukan step by step seperti kita misal sehari misalnya sholat 1 hari 5 kali, makan 1 hari 2 kali, lakukan dulu yang wajar-wajar, misalnya puasa Senin Kemis atau puasanya bisa dari Jumat Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi harus yang pelan-pelan karena yang kita capai adalah untuk mencapai kesadaran murni, bukan untuk bisa melihat-lihat. Ketika kita telah mencapai level di pure consciousness, maka teman-teman nggak usah takut, otomatis pasti bisa lihat-lihat. Kenapa? Karena intuitifnya sudah pasti lebih berbeda daripada orang-orang, sensornya sudah pasti berbeda daripada orang-orang. Ya teman, nanti saya akan bahas ya di pertanyaan kolom pertanyaan. Teman-teman, manusia pada umumnya tanpa mereka sadari hanya menjalani kehidupan dalam koridor penjara pikiran yang sempit, dibatasi oleh tembok-tembok persepsi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, manusia hidup dalam realitas yang ditentukan oleh seperangkat aturan yang ada dalam pikirannya. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Jadi kita melihat sesuatu apa kitanya gitu. Jadi kita nggak melihat apa adanya. Jadi kita selalu egois melihat sesuatu apa kitanya. Pikiran itu sungguh sukar diawasi. Pikiran itu amat halus. Pikiran itu senang mengembara. Pikiran itu sesuka hati dan kita sangat sukar menjaganya. Kenapa kita diminta meditasi hening, teman-teman? Kita sedang mengajari pikiran, ya, mengajari pikiran kita sedang melatih pikiran kita untuk apa? Agar pikiran lebih tenang. Ketika pikiran kita tenang, maka intuisi kita yang naik. Nah, selama pikiran kita tidak bisa tenang, maka si intuisi tidak akan berkembang, ya. Jadi salah satu syaratnya bagaimana cara mengasah mata ketiga adalah latihlah pikiranmu agar pikiranmu lebih tenang.
Bagaimana cara melatih pikiran agar lebih tenang adalah ya dengan menslowdownkan pikiran. Satu hari minimal latihan 20 menit atau 15 menit. Nextnya kalau sudah oke bisa sampai 20 atau 30 menit. Kalau saya biasanya 2 jam, kalau 1 jam itu kayaknya masih kurang, kayak masih nanggung ya seperti itu. Salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat menonjol adalah kebutuhan akan konsisten. Saat pikiran telah memutuskan sesuatu kebenaran, maka ia akan konsisten dengan kebenaran, ya. Tetapi kebenaran dari pikiran kita belum tentu kebenaran daripada intuisi kita. Kebenaran pikiran sejalan dengan pemikiran itu sendiri, didukung oleh pengalaman yang pernah kita alami. Kebenaran ini dikenal istilah kepercayaan. Jadi setelah pikiran mengadopsi suatu kepercayaan, maka selanjutnya kepercayaan itu mengendalikan pikiran kita. Tanpa intervensi yang dilakukan secara sadar, maka hidup kita sebenarnya dikendalikan oleh berbagai kepercayaan yang telah kita adopsi dan yakini kebenarannya. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari perangkap penjara pikiran? Sebenarnya kita kan setiap hari ini terpenjara oleh pikiran. Misal seperti ini, aku tidak bisa, aku tidak mampu, itu kan terpenjara oleh pikiran sendiri, ya kan? Atau kadang-kadang kita telah terpenjara oleh kepercayaan kita sendiri, oleh budaya kita sendiri. Dengan kesadaran kita mampu melakukan metakognisi atau berpikir mengenai pikiran. Dengan berpikir, mengamati pikiran, maka kita akhirnya mengenal sosok pikiran kita. Kita akan tahu pola pikiran kita akan tahu kebiasaan pikiran kita dengan kesadaran sepenuhnya. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita belum memahami siapa kita, siapa sih saya ini, bagaimana sih pola pikiran saya ini, ya, kita harus belajar mengenal mekanisme daripada tubuh kita sendiri dulu. Who I am, siapa saya gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa belajar mengenali pola pikiran kita, siapa kita, maka kita akan bisa hening. Pikiran kita nggak akan liar ya. Kita mulai berdamai dengan diri kita. Kalau misalnya kita nggak mengenal diri kita, gimana kita mau berdamai dengan diri kita? Karena syarat utama untuk pikiran menjadi hening adalah berdamai dulu dengan diri sendiri. Kita perlu lakukan adalah belajar untuk hening. Kita perlu membiasakan diri berjalan di keheningan. Hanya dengan hening kita bisa mampu mengamati pikiran kita. Dengan hening kita bisa mampu ya belajar melatih pikiran kita untuk apa? Untuk hening. Nah, sesudah hening untuk apa? Bisa masuk ke zero point. Ketika masuk ke zero point, gunanya apa? Intuisi kita akan berkembang. Nah, intuisi berkembang ini just for all, untuk apa aja terserah. Anda mau mengembangkannya untuk kesehatan boleh, Anda mau mengembangkannya menciptakan karya-karya yang besar boleh, Anda pengen, wah aku bisa pengen melihat makhluk goib boleh, tapi syarat utamanya harus bisa hening dulu, harus bisa masuk ke zero point dulu. Setiap hari selama 30 menit sampai 60 menit lakukan meditasi. Kalau misalnya nggak bisa 30 menit, 15 menit. Nah, teman-teman nanti yang pengen dapat meditasi hening 20-30 menit, boleh minta ke saya dan teman-teman akan bantu. Kita nggak mungkin live di sini cara meditasinya. Bagi yang ingin memerlukan live meditasi hening 20 menit, 15 menit, nanti saya akan bantu kasih guidance-nya teman-teman ya. Bagi pemula, teman-teman bisa melatih melakukan meditasi 15 menit di malam hari sebelum tidur. Kenapa mengasah mata ketiga ini bisa melalui meditasi? Pasti kan teman-teman berpikir, kok mengasah mata ketiga atau intuisi atau mata batin ini kok pakai meditasi sih? Gitu. Kenapa? Karena meditasi dapat membantu mengoptimalkan kemampuan daripada otak frontal lobe yang tadi, ya, yang tidak digunakan untuk hal yang sepele, ya. Dengan meditasi kita bisa mengaktifkan kemampuan otak di frontal lobe tadi. Jadi kita nggak hanya memakai daripada
sistem mekanisme yang lama, teman-teman, ya kan? Dimana ketika mata ketiga sudah aktif, diri kita menjadi lebih peka, sehingga kita bisa mendengar intuisi. Bahkan ketika intuisi kita sudah aktif, kita bisa menerjemahkan intuisi dengan lebih baik. Misal seperti ini, kalau intuisi kita sudah mulai aktif, mata ketiga kita sudah mulai aktif, kita bisa loh kadang-kadang kayak gini, misal, apa sih ciri-ciri daripada aktif mata ketiga? Misal gini, pernah nggak teman-teman kayak mendengar suatu lagu sering diputar di mana-mana, atau tiba-tiba teman-teman kayak buka YouTube, ih kok lagu ini aku denger ya berkali-kali gitu. Atau kemarin dengar lagu ini, kok lagu ini kayaknya aku senang deh gitu. Nah, terus tiba-tiba kayaknya temen kayak lebih menyayangi binatang, terus lebih menyukai bertanam-tanaman, tiba-tiba pengen senang pegunungan, terus kayak pengen dengar pencerahan-pencerahan. Sebenarnya itu teman-teman sedang dalam proses berkembangnya intuisi. Dalam hal ketika kita awakening, sebenarnya di situ kita sedang mengalami proses berkembangnya intuisi kita, teman-teman. Banyak, ya kan, dalam hal itu. Terus ada yang tanya juga, kira-kira mata batin ini bisa terbuka kapan sih? Ada yang terbuka dari kecil. Nah, kalau misal anak-anak yang genetiknya anak-anak kristal adalah indigo kristal, dia yang lahir daripada ibu seorang indigo. Biasanya pada saat lahir, dia sudah punya special gift. Jadi dia nggak perlu belajar-belajar lagi, kayak gitu. Atau ada genetik daripada leluhur. Kalau saya kan genetik, saya nggak indigo ya. Mungkin emaknya indigo atau neneknya indigo bisa jadi kali. Kalau saya itu genetik memang leluhur saya banyak yang dari supranatural. Tapi dalam hal bertransformasi, saya lebih banyak belajar kepada kesadaran jiwa, membangun soul, membangun jiwa. Saya lagi belajar ke arah itu. Jadi saya nggak terlalu mengarahkan gift saya kepada hal-hal yang magic nggak juga gitu. Walaupun saya sendiri sangat senang dengan hal magic ataupun supra. Terus kadang-kadang mata ketiga ini bisa bangkit ketika eksiden, atau teman-teman pernah mengalami mati suri, teman-teman pernah mengalami koma, atau teman-teman pernah mengalami penderitaan yang nggak ada habis-habisnya, ya kan? Penderitaan yang nggak ada habis-habisnya itu biasanya bisa juga, ya. Itu bisa juga terbuka mata ketiganya. Contoh teman seperti ini, aku itu umur 17 tahun pernah eksiden, ya, pernah tabrakan, dan aku koma 3 hari di rumah sakit. Karena itu belum ada KTP, jadi orang tuaku nggak tahu. Jadi pihak rumah sakit itu cari-cari orang tuaku di mana. Nah, setelah aku dari koma 3 hari itu, aku bisa melihat kejadian, tetapi bukan masa lampau, lebih ke yang depan, ya. Lebih yang ke depannya, bukan ke past life-nya, bukan ke retro, ya, bukan kepada retrocognition. Aku lebih banyak ke precognition, ke depannya. Tapi anehnya itu hanya berapa tahun, setelah itu aku udah nggak bisa lihat ke depannya. Pada saat saya awaken atau bertumbuh, mata saya itu sangat tajam sekali. Jadi saya bisa melihat seluruh makhluk goib di sekitar saya. Ternyata itu karena saya eksiden, karena saya mengalami tabrakan dan koma. Jadi seluruh cakra-cakra saya terbuka dengan sangat tidak teratur, dan aku sindrom Kundalini, dan itu sangat capek, sangat sakit, bertahun-tahun nyembuhinnya, teman-teman. Karena apa? Aku harus train sehari berkali-kali tanpa bisa dikontrol. Kenapa? Ya, karena gitu, kecerdasan yang datang kepada diri saya tidak tertampung oleh wadah, belum saatnya. Tapi nggak ada yang nggak baik. Akhirnya dari sana aku belajar, ya, teman-teman, buat teman-teman yang ingin mengasah mata batin, mata ketiga, atau intuisi, sebaiknya berhati-hati dalam hal melakukan prakteknya. Lakukan dari hal yang wajar-wajar saja, ya, dari hal yang rendah-rendah dulu, slow-slow dulu, dan harus dibimbing oleh mentor. Jangan pernah melakukan mengasah mata ketiga tanpa Anda dibimbing oleh mentor. Oke, teman-teman, itu sedikit presentasi dari saya. Nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan mengundang, ya, teman-teman, ya, 2 moderator saya, yaitu di sini ada Lurianto
terus ada Aris Dwi Saputro, ya kan? Halo Loranto, bisa dengar saya, Mas Aris? Halo, Bisa? halo, bisa Bunda. Halo. Teman-teman, ini kebenaran adalah moderator saya, Aris Dwi Saputro, dan satu lagi Lorianto Lee. Nah, boleh memperkenalkan namanya Mas Aris dulu, ayo silakan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya Aris Dwi Saputro. Saya di sini moderator dari ESI, nih moderatornya Bunda. Nih, pada malam hari ini, saya diminta Bunda untuk berbagi mengenai mata batin ya Bunda ya. Bagian apanya Boleh. tuh Bun? Uh, ini aku Sharing-sharingnya. mau tanya Iya, nih. iya. Nah, saya tanya ke Mas Aris dulu ya, baru ke Hmm, Lorenzo ya. Mau tanya seperti ini. Mas Aris kan sekarang ini kan mungkin intuisinya sudah lebih peka ya dari dulu. Awal-awal ini menyadari kenapa sih bisa merasakan sesuatu itu awal-awal. Sementara Mas Aris kan sarjana ya, sastra ya, sastra Jawa. sastra Jawa ya di UI. Nah, otomatis kan sastra Jawa pasti kan orangnya logik dong ya kan, walaupun sastra Iya, Jawa pasti iya, iya. yang namanya orang kampus kuliah pasti logik. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin teman-teman yang menonton di Facebook ataupun nantinya di YouTube di sini bisa berbagi sedikit sharing awal pertama Mas Aris awaken bisa melihat-lihat merasa karena kalau kita misalnya mata batin itu aktif, intuisi kan nggak semua dari penglihatan kan, Ya, bisa jadi betul. dari penciuman, bisa jadi dari Pendengaran. pendengaran, bisa jadi dari peraba. Nah, kalau Mas Aris sendiri pertama kali mata batinnya atau intuisinya aktif itu lihatnya dari mana? Lihatnya pertama kali itu dari rasa sama penglihatan, sebenarnya dari kecil awalnya itu. Awalnya ke tempat tetangga itu orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Tiba-tiba saya ke sana memegang memegang pintunya, saya bisa membayangkan situasi yang ada di situ. Ada Ya. situasi menjelang detik-detik kematian. Nah, di situ saya bingung di situ, mengapa bisa terjadi seperti itu. Padahal secara astrologi dicek juga saya cuma setengah indigo, dari 6 kriteria cuma 3 tuh Bunda. Nah, awalnya dari situ. Kemudian lambat laun saya coba mengejar, sebenarnya ada apa sih yang terjadi pada diri saya, sehingga ketika saya SMA, kemudian saya mulai melihat-lihat acara-acara mistis tuh. Kita aktivasi mata batin begini begini begini, coba saya ikuti ya. Ketika itu saya kuliah, saya mencoba untuk ketika masa-masa kuliah saya mencoba untuk mengasahnya kembali dengan mendengarkan binaural beat ya. Teman-teman mungkin Iya. sering mendengar ya binaural beat, third eye activation, mata ketiga. Itu saya gila-gilaan waktu itu, hanya untuk saya pengen tahu apa sih yang terjadi ketika saya waktu kecil itu, kenapa, coba saya asah lebih dalam. Nah, itu nanti akan terjadi kesalahan juga, memang perlu guru ya. Nih kesalahannya saya ceritakan di sini karena nggak ada mentor. Waktu itu saya tuh meditasi sehari tuh 3 kali ya kan, pagi, terus sore, terus malam, tiap hari ya kan. Itu ngedengerin musik binaural beat selama 30 Karena menit. karena pengen 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 sakti ya, istilahnya pengen pengen bisa ya Bukan gitu. Bun, maksudnya pengen mengejar apa yang waktu kecil itu kenapa gitu loh. Saya ingin memperjelas di situ Bun. Nah, jadi niatnya pengen memperjelas apa yang sebenarnya terjadi waktu kecil ya, karena melihat tontonan-tontonan itu ya, namanya anak muda kan kepo banget ya. Saya mencoba beberapa Ya. bulan, nah akhirnya aktif. Nah, aktifnya itu terasa ada kedutan di sini. Ada kedutan di sini, pusing sekali, pusing sekali, pusing. Dan memang benar, akhirnya bisa melihat sosok-sosok yang aneh-aneh. Waktu itu sosok-sosok yang low vibration, kayak genderuwo, kayak kuntilanak. Misalnya saya melihat apa gitu, oh, harus ada itu, harus ada ini, harus ada ini. Nah, di situ ketika sudah terbuka, tidak ada mentor, tidak ada guru, nah bingung di situ. Akhirnya, jadi tersesat. Nah, akhirnya saya nggak bisa tidur. Sehari nggak bisa tidur, kadang tiga hari saya nggak bisa tidur, sampai saya harus mengkonsumsi obat tidur supaya saya bisa tidur. Kenapa? Karena saya terlalu ngablak melihat hal-hal yang saya belum siap. Selain penglihatan, saya juga bisa mendengar waktu itu dan bisa merasakan. Kadang ada hantu yang curhat kalau apa. Bayangkan saya di kosan tuh saya bisa melihat
ada sosok perempuan sedang menangis. Nah, dia curhat, dia waktu itu masa-masa kelam waktu dia hidup, dia diperkosa dan lain-lain lah. Terus saya juga melihat sosok laba-laba besar tapi kepalanya wanita. Nah, karena tidak ada mentor, akhirnya saya jadi kayak orang gila lama-lama. Emang benar teman-teman, kalau kita mau aktivasi mata ketiga itu perlu mentor. Kita nggak bisa asal dari YouTube, dari mana. Kalau nggak ada mentor, kita bisa nyasar. Itu yang pertama Bunda, saya dari meditasi. Kemudian saya coba kejar lagi. Saya coba kejar lagi dari dengan puasa. Kalau di Jawa ada beberapa puasa saya baca gitu di Primbon. Memang kalau kita baca Primbon memang perlu ada gurunya, perlu ada mentornya, khusus Primbon yang keilmuan, mengasah mata batin. Misalnya saya melakukan poso ngebleng Bunda. Jadi saya berada di kamar selama beberapa hari, saya nggak keluar, saya nggak makan, saya nggak minum. Kemudian tidak ada lampu sama sekali di situ. Nah, di situ juga mengasah ternyata. Kemudian yang soal zikir itu juga sama Bunda. Saya nggak bisa memberikan ini ya nama mantranya. Itu saya jadi gelapkan ruangan menggunakan lilin, kemudian saya baca. Yang datang memang benar, datang cuma yang datang yang negatif-negatif, yang aneh-aneh. Akhirnya ketempelan, akhirnya nyasar lagi. Memang perlu adanya guru di sini. Dan akhirnya saya ke psikolog sampai bertahun-tahun, akhirnya saya ke psikiater teman-teman. Nah, jadi emang benar kalau belajar mata ketiga atau mengaktifasi mata batin, itu fungsinya memang bagus, saya setuju tadi, untuk mengetahui mana yang tepat, mana yang nggak tepat. Jadi jangan hanya untuk melihat hal-hal yang magis-magis, ntar kayak saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya ke psikiater hanya untuk apa? Untuk mendapatkan obat supaya saya bisa tidur. Itu saya ke psikiater selama 2 tahun teman-teman, ya. Itu bisa dibayangkan. Jadi emang benar kalau kita nggak ada mentornya itu bisa gila loh, hati-hati loh ya. Gilanya di sini sebenarnya karena nggak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur akhirnya gampang emosi kan, karena capek, karena lelah tuh teman-teman. Kemudian ke sini-sini saya mulai belajar kesadaran. Nah, tadi saya setuju dengan Bunda mengatakan kesadaran murni. Nah, memang perlu mentor nih. Ketemu sama Bunda Luisa, saya diberikan bimbingan mengenai meditasi, kemudian berkesadaran mengenali jati diri. Ternyata kalau kita semakin berkesadaran, kita mengenali jati diri kita, mata batin kita itu terbuka sendiri teman-teman, terbuka sendiri. Nah, mata batin itu memang benar, mata ketiga itu hanya simbol saja. Mata batin itu bisa melihat, bisa mendengar, atau bisa merasa. Nah, ada yang pakai komplit, ada yang setengah-setengah. Nah, kadang saya melihat, kadang saya mendengar, kadang saya merasakan. Begitu kurang jelas, saya bisa minta lagi. Kalau sekarang saya lebih ke merasakan dan melihat. Nah, kadang-kadang misalnya saya sering cerita ke Bunda ya, Bunda juga sering merasakan mungkin ketika saya tiba-tiba sedih ya, kok tiba-tiba badan nggak enak badan. Oh, biasanya itu ada bencana. Benar, beberapa waktu kemudian ada bencana. Misalnya bencana tenggelamnya kapal ya beberapa waktu yang lalu. Nah, sebelum-sebelumnya saya juga merasakan jalan itu kayak di kapal, kayak mabok. Saya terus terang udah lama nggak lihat televisi, dan itu saya beberapa waktu lalu saya diberi kabar sama teman saya, ini ada berita ini, oh nyambung ternyata. Dan sebelum-sebelumnya juga sama. Jadi teman-teman, untuk aktivasi mata ketiga, tolong please tidak melakukan hal-hal yang saya lakukan sebelum-sebelumnya itu ya. Jadi memang perlu mentor, perlu guru, kemudian juga kuncinya membangkitkan kesadaran. Dengan begitu intuisi kita akan lebih terarah. Jadi kita tidak akan melihat hal-hal yang goib lagi. Dan ketika saya berkesadaran semakin up kesadaran saya semakin meningkat juga hari-harinya. Saya mulai tidak lagi mendengar hal-hal yang negatif dari alam lain ya, kemudian tidak lagi melihat gondoruo, pocong, kuntilanak, saya udah nggak melihat itu lagi, hal-hal yang nggak penting. Jadi intuisi saya tuh benar-benar sudah main hal-hal yang penting aja. Misal kalau ada bencana, kalau ada sesuatu, pernah saya tidak mengikuti intuisi saya. Misalnya waktu itu saya pernah kecelakaan, ketabrak, untung saya masih hidup tuh. Jadi waktu sore udah pergantian malam, aku udah ngebayangin akan jatuh, terpental. Nah, akan jatuh dari motor. Benar, sorenya ternyata saya jatuh. Waktu itu jam 5 sore. Dan itu melanting, untung saya pakai helm. Karena waktu itu saya jatuhnya kepala duluan. Jadi kalau saya nggak pakai helm, udah nggak tahu kenapa. Jadi emang benar,
kita harus punya mentor, jadi jangan main aktivasi sendiri. Kemudian juga semakin berkesadaran mengenali diri sendiri. Itu mata ketiga atau mata batin teman-teman akan bangkit sendiri, dan harus dengan mentor yang tepat ya, jangan sampai halu-halu. Mungkin itu Bunda yang bisa saya share ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Haris. Nah, teman-teman, ini kan pengalaman ya real dari teman kita Mas Haris, bagaimana ketika dia bisa melihat sesuatu, mungkin intuisinya sedang berkembang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan latihan-latihan yang frontal ya, tetap harus step by step ya, harus dari yang soft dulu, dan salah satu syaratnya harus pakai mentor, ada kesabaran, ada repetisi dalam proses itu. Jadi mencintai proses dalam hal segala hal apapun, kita harus mencintai proses. Nah, dari proses ini kita nanti akan naik levelnya ya, kemana, kepada pure consciousness, kesadaran murni. Ketika kesadaran murni kita berkembang, otomatis jangankan melihat yang kayak makhluk goib ya, transformasi daripada spiritual kita berkembang, maka rezeki kita akan berkembang ya, dan jiwa kita juga akan menjadi lebih baik, kehidupan kita lebih baik. Bukankah kalau kehidupan kita lebih baik, maka di sekitar kita, lingkungan kita, orang-orang kita akan lebih baik. Oke teman-teman, saya akan mengundang salah satunya lagi, Lorianto. Lorianto ini ya seorang anak indigo juga, ini moderator saya juga, ini dari Riau, Pekanbaru, dia dari Empowering Spiritual Indonesia, Pekanbaru. Silakan Lorianto berbagi-bagi share di sini. Awal-awal Lorianto itu bisa mata batinnya terbuka, atau katakanlah intuisinya berkembang, itu awalnya gimana sih? Apa pertama langsung ngelihat hantu, apa pocong, apa gimana? Coba share teman-teman di sini sebelum kita tanya menjawab ya, teman-teman yang tanya kita akan bantu jawab. Silakan kok. Ya, terima kasih kesempatannya Bunda Lois. Kalau saya sih sebenarnya yang untuk hal seperti ini dimulai dari pendengaran dengan gambaran-gambaran yang masuk ke saya. Itu lebih banyak pada saat meditasi. Terus kadang-kadang pergi ke tempat tertentu, itu lebih sering, lebih cepat dapatnya intuisi seperti itu. Seperti kalau untuk pendengaran kan, waktu itu saya pernah mendengar kayak suara, apa ya, kalau dibilang dalam mistis itu kayak suara yang ketawa itu kuntilanak ya. Kuntilanak. Itu waktu itu saya pulang jam 10 malam, terus saya masuk ke kamar, jendela kan belum ditutup itu. Jendela belum ditutup, terus saya lihat saya mau tutup, ada cekikikan gitu. Cekikikan suara cewek gitu kan. Jadi saya kira kan ada yang mengerjain saya di bawah itu kan. Saya kira ada cewek yang mengerjain saya, atau orang di bawah itu mengerjain saya, karena di samping kan lapangan gitu. Jadi saya lihat ke bawah, nggak ada orang. Rencananya mau saya siram, ketika kalau ada orang kan mau saya siram air gitu. Jadi nggak ada orang. Jadi ya sudah, saya tutup jendela gitu. Itu yang intuisi yang pertama yang pernah saya rasakan gitu. Terus kadang-kadang ada yang datang gitu, datang seperti mungkin kayak saya ke tempat wihara gitu kan, ke tempat teman atau gimana gitu, ada yang nyamperin gitu kan. Nyamperinnya kadang nggak satu dua gitu, kadang-kadang ada yang lebih seram, nggak berwujud. Kadang-kadang kalau ke wihara ada lihat yang seperti resih atau pendeta gitu. Kadang-kadang meditasi juga datang sendiri gitu. Jadi kalau saya sih mata ketiga atau mata batin ini lebih condongnya kesadaran pikiran ya. Karena kalau mata fisik kita hanya bisa ngelihat keluar tapi tidak bisa ngelihat ke dalam gitu. Dengan terbukanya mata batin atau intuisi seseorang itu, mata batin, kemampuan untuk memahami sesuatu itu lebih meningkat gitu. Memahami sesuatu itu lebih meningkat, sudut pandangnya dan atau perspektifnya itu lebih luas. Nah, jadi kalau pengalaman saya sih seperti itu ya. Yang lebih banyak itu
pendengaran, dan kadang gambar-gambar yang muncul itu kadang random gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nah, terus pada saat bisa lihat-lihat itu umur berapa ya? Dari umur 15. Dari umur 15 itu sebenarnya kan saya kan lingkungan Konghucu. Lingkungan saya Konghucu, ada orang kayak tatung-tatung gitu kan. Nah, kadang-kadang orang tua juga suka pergi tanya ke kayak gitu. Ya kepercayaan mereka begitu kan. Jadi ketika kayak berobat gitu kan, jadi dibilang kayak ada yang mengikuti apa segala macam itu, saya nggak terlalu percaya gitu. Jadi ya di apa, saya abaikan aja. Jadi kan kalau saya rasakan, terus saya pelajari, kadang-kadang memang ada yang menjaga gitu kan, tapi saya nggak terlalu perhatikan kali, nggak terlalu mendalami kali, saya abaikan saja gitu. Kadang-kadang juga ada yang pengen ikut gitu, jadi saya nggak terlalu mengabaikan, apa, tidak mau apa, menanggapinya gitu. Jadi kalau untuk Karena kan ketika kita kesadarannya sudah iya, berkembang. dan Iya. kalau saya sih lebih condong tidak melihat makhluk-makhluk yang seperti pocong, apa kuntilanak, itu nggak ngelihat. Cuma kadang kalau suara ya masih muncul gitu. Yang lebih banyak datang itu seperti kayak resi atau kayak biksu atau kayak seperti dewi. Visualnya seperti itu. Dan juga kalau ketika teman-teman untuk belajar meditasi, lebih bagusnya ada yang membimbing. Ketika meditasi atau ingin belajar sesuatu gitu, harusnya ada pembimbingnya atau mentornya, dan jangan sembarangan merapal mantra gitu. Mantra-mantra itu juga harus kita pahami, mengertiin gitu. Kalau menurut kamu, ini ya kan misalnya nih, bener nggak kalau misalnya orang terbuka mata batinnya atau intuisi itu tiba-tiba bisa ngelihat kayak malaikat dan lain sebagainya, menurut kamu itu gimana? Kalau menurut saya tergantung kembali ke orangnya ya. Kalau saya sih sejauh ini yang saya amatin dan saya rasakan, saya nggak pernah ada yang sampai sejauh begitunya. Mungkin kalau ada teman-teman yang seperti itu, saya nggak tahu ya. Kalau bisa sampai melihat malaikat atau gimana, atau melihat nabi gitu, saya nggak tahu ya. Tapi kalau sebenarnya intuisi yang bagus itu bisa membantu kehidupan Anda. Nah, kehidupan teman-teman. Misalnya kalau mata batinnya atau intuisinya bisa membantu kesehariannya, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita dapat melihat yang dimensi lain gitu. Kalau kayak keseharian pekerjaan, nah itu lebih bermanfaat untuk mengembangkan intuisi atau mata batinnya daripada kita kadang melihat yang enggak gitu. Kalau melihat kayak yang seperti itu kan sampingan aja ya. Mending dipakai buat lihat saham ya. Gimana kalau menurutmu mata batin dipakai buat ngecek saham, ya kan? Siapa tahu saham itu naik boleh atau turun. Kenapa itu nggak boleh ya, gitu ya? Ya kan lebih keren, ya kan? Misal teman-teman yang bisa mata batinnya udah terbuka, daripada kita scan MG, scan makhluk gaib, kenapa kita nggak belajar saham? Kenapa kan bisa buat finansial juga, bisa ngelihat apakah saham 2 jam ke depan akan naik, akan turun, kita akan jual, akan beli, kan lebih oke ya, Lorianto, daripada bener nggak? Iya benar. Kebanyakan yang saya perhatikan ini mereka lebih banyak mencari-cari yang mistis gitu, bukan mengembangkan mata batinnya untuk membantu kehidupannya gitu. Ya.
Iya, betul. Sebenarnya kalau mata batin ini atau intuisi ini berkembang ke yang yang dominan atau menunjang itu kehidupan kesehariannya. Gitu. Kalau Betul. ketika Nah, kamu bisa melihat dimensi lain atau mendengar, itu cuma sampingannya aja gitu. Nah, dan juga ya kadang-kadang yang euforianya saya aja. heran, iya meditasi banyak yang merapal mantra ini, tapi yang datang dimensi lain yang datang itu yang negatif-negatif gitu. Karena dia tidak mengerti esensi mantra yang dia hafal itu atau doa yang dia ucapkan itu tidak didalami atau tidak dipahaminya. Seperti itu. Iya, Sebaiknya kalau betul menurut sekali. saya Nah, ketika teman-teman ingin belajar meditasi atau mengembangkan mata batinnya, carilah mentor yang bisa mengembangkan atau membimbing teman-teman gitu. Jangan asal-asal kita meditasi tapi mantranya yang kita hafal, kita doakan, kita baca atau doa yang kita bikin itu tidak kita kenal gitu, maksud tidak kita pahami dengan jelas gitu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang keluar dari jalurnya gitu. Mungkin begitu, Bunda. teman, terima kasih ya Koliranto. Nah, ini dua dari pengalaman daripada teman-teman kita ya, Mas Aris dan Bu ya. Pada dasarnya mereka awalnya juga dulu ya seperti kita dulu yang masih euforia di mana namanya di mistik-mistik dan goib-goib itu. Banyak juga ketika iklan daripada mata ketiga ini di-share di IG dan di FB, banyak yang WA kepada saya yang bertanya, mau dong ikut acara ini, saya pengen membuka mata batin saya gitu. Jadi ketika melihat judulnya mata ketiga, otomatis teman-teman sudah langsung terpikir bahwasanya wah nantinya ini acara ini akan membuka mata ketiga kita supaya kita bisa melihat makhluk goib. Nah, teman-teman, tidak ya. Jadi acara ini memang kita buat agar kita menjadi lebih smart, agar kita menjadi lebih pintar. Teknologi itu sudah semakin maju, jangan lagi kita berkubang-kubang di situ terus gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen mengasah mata batin kita tadi seperti tadi, carilah mentor ya kan, lakukan dengan slow ya kan, dengan pelan-pelan, dan diniatkan atensinya membuka mata ketiga, mata batin atau intuisi itu bukan untuk melihat hal-hal goib. Atensinya adalah agar kita bertransformasi ya, agar kehidupan kita lebih baik, finansial kita lebih baik, ya kita bisa menjalankan misi kita di planet ini. Nah, teman-teman ada tadi yang minta diulang. Tadi katanya ketika saya kasih presentasi mengenai kesadaran murni yang kuanta atau yang kuantum itu minta diulang. Saya kan ulang ya teman-teman, tadi nggak ada suaranya. Maklum internetnya mungkin lagi lola. Saya akan ulang sedikit mengenai tentang kesadaran murni. Boleh Mas Aris slide-nya di post mengenai kesadaran murni tadi ya. Ini adalah mengenai kesadaran murni. Saya ulang lagi, mungkin tadi nggak ada yang mendengar. Dalam ilmu fisika ya atau kuantum dinyatakan bahwa benda padat jika dibelah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, dia merupakan kumpulan molekul. Jadi sebenarnya benda padat itu semuanya teman-teman asalnya sama. Kalau misalnya dibelah itu menjadi molekul. Ya, selanjutnya jika molekul ini dibelah lagi menjadi bagian yang terkecil, maka akan terbukti bahwa molekul ini tersusun atas atom-atom dan partikel-partikelnya. Ternyata partikel subatomik yang super kecil ini teman-teman itu berasalnya dari apa? Dari energi alam semesta juga. Partikel yang super kecil ini dinamakan apa? Itulah yang dinamakan gelombang vibrasi kuanta. Benda padat, molekul, atom, dan partikel subatomik Enggak, ini berada kan pada video call level sama orang grup. yang dapat dilihat. Sementara kuanta yang terdapat di energi alam adalah vibrasi kuantum yang tidak dapat dilihat.
Kuanta yang merupakan energi vibrasi adalah bahan baku daripada alam semesta itu sendiri. Dimulai dari apa? Jadi teman-teman, kuanta ini dimulai dari apa? Mikroorganisme, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, planet, bahkan bintang-bintang. Seluruh alam semesta ini sebetulnya hanyalah merupakan susunan energi kuanta. Hal yang sangat menarik dari fisika kuantum ini adalah bahwa pada level yang semakin dalam dan halus ukurannya, maka energi yang dikandungnya semakin besar. Jadi teman-teman, semakin halus ukuran ininya, kuantanya, fisika kuantumnya, maka energi yang dikandungnya semakin besar. Energi nuklir yang bersumber daripada partikel subatom dengan ukuran terkecil ternyata mempunyai kekuatan berjuta-juta kali dibandingkan dengan energi kimia yang bersumber dari molekul dengan ukuran lebih besar dari subatom. Jadi teman-teman, ternyata energi nuklir itu sendiri sumbernya itu dari partikel yang paling kecil, dari subatom. Dia masih punya partikel terkecil lagi. Kekuatannya itu berjuta-juta kali lebih dahsyat dibandingkan energi kimia yang bersumber daripada molekul dengan ukuran yang lebih besar. Nah, bukan berarti kalau misalnya ukuran atom itu lebih kecil maka dia kekuatannya tidak lebih besar. Ternyata lebih besar banget ya teman-teman. Sedangkan energi kuantum jauh lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan energi nuklir sekalipun. Namun kekuatan kuantum yang dahsyat ini merupakan kekuatan alam yang belum banyak dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Jika diurutkan berdasarkan ukuran ya, dari ukuran yang besar sampai ke ukuran yang kecil, maka dimulai dari satu benda, lalu molekul, terus atom, seterusnya partikel, next subatomik, lalu kuanta, dan terakhir adalah energi vibration atau vibrasi energi. Benda, molekul, atom, dan partikel subatomik berturut-turut merupakan getaran vibrasi dari yang paling lambat hingga semakin tinggi. Sedangkan kuanta dan energi vibrasi merupakan getaran frekuensi yang paling tinggi. Jadi teman-teman, benda, molekul, atom, partikel, subatomik, ya, getaran vibrasi yang paling lambat hingga semakin tinggi. Sedangkan kuanta dan energi vibrasi merupakan getaran frekuensi yang paling tinggi. Kuanta dan energi vibrasi ini kalau kita urai lagi, maka next-nya kita akan bertemu yang namanya zero point file atau medan titik nol. Dan akhirnya di balik zero point ini adalah pure consciousness atau kesadaran murni, kesadaran universal yang merupakan pancaran dari cahaya kasih ilahi. Ketika kesadaran kita dari pure consciousness dia meningkat ya, kita akan menjadi sering di titik nol. Misalnya kalau teman rajin meditasinya, ya teman lebih gampang masuk ke titik nolnya, ya lebih gampang karena sudah mempunyai latihan-latihan. Titik nol bukanlah sekedar jembatan menuju rangkaian aktivitas pilihan kita, melainkan titik nol adalah fondasi dari semua aktivitas kita ketika kita menuju kesadaran pure consciousness. Jadi titik nol ini bukan jembatannya ya teman-teman. Kalau jembatan kita menyeberang, tetapi dia adalah fondasi, dia ada dasar. Kalau kita meditasinya sudah bisa sampai ke titik nol, maka pengembangan pure consciousness kita, kesadaran spiritual kita, transformasi daripada evolusi jiwa kita, itu akan sangat gampang. Nah, kalau transformasi kesadaran evolusi jiwa kita semakin hari semakin baik, bisa mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi intuisi kita. Intuisi kita akan berkembang menjadi lebih baik. Nah, otak yang depan, yang di depan ini ya, frontal lobe kita ini akan bisa berkembang, maka intuisi kita akan terbuka. Energi tertinggi sebenarnya di dunia ini banyak penamaannya, ya bisa keheningan, ada yang menyebut cinta kasih, ada yang menyebut kekuatan daripada semua pengetahuan, ya kan. Sebenarnya kalau
Guruji Anand Krishna mengatakan semuanya adalah Sat Chit Ananda, keberadaan, kesadaran, kebahagiaan, kekuatan murni dari makhluk tanpa ada diferensiasi kesadaran diri secara total meliputi alam semesta ini. Jadi kesadaran murni adalah hakikat atau dasar kebenaran yang mengalir di semua wujud daripada manifestasi Sang Maha Agung, Sang Sutra Agung di semesta ini. Nah, teman-teman, itu udah saya ulang tadi mengenai kuanta ya, mengenai pure consciousness. Ada beberapa pertanyaan di Facebook tadi ya, kita akan jawab mengenai tentang bagaimana sih cara meditasinya. Bagaimana sih cara meditasinya? Sebenarnya cara meditasinya sangat simpel, teman-teman. Lakukan dulu meditasi hening, ya kan? Kenapa? Awal-awal teman-teman, sekarang saya tanya dulu, pengennya mata ketiganya terbuka, mau ngelihat hantu-hantu, atau mau kesadarannya lebih baik? Itu dulu. Kalau teman-teman mau memang niatnya membuka mata batin atau membuka intuisinya lebih baik, pengennya lihat-lihat hantu, ya beda lagi gitu. Itu beda lagi. Tapi kalau yang memang kita sharing nantinya ya tentang meditasinya itu adalah tidak untuk membuka mata batin atau mata ketiga, atau katakanlah buat untuk intuisi ini, katakanlah untuk memperbaiki daripada transformasi spiritual kita sendiri. Nah, itu beda cara meditasi. Awal hening atau kebangkitan spiritual, kita malah ngelihatnya ya hantu-hantu seperti itu. Kenapa? Ya karena sebenarnya ada di diri kita yang belum beres dulu. Bukankah vibrasi dan frekuensi itu menarik yang sama? Nah, kalau misalnya pocong, gundurwo atau hantu-hantu yang kayak gitu, ini kan sebenarnya low vibration kan. Ya kalau misalnya kita masih melihat hantu-hantu yang seperti itu, ya vibrasi kita ya masih di situ. Nah, nantinya ketika kesadaran kita semakin bertumbuh, kesadaran kita semakin bagus, kita bisa mencapai level pure consciousness, sebenarnya itu kita nantinya nggak akan melihat yang seperti itu lagi. Jadi pencapaian kita dalam hal membuka mata batin ini bukan tentang goib-goib dan magic-magic lagi ya teman-teman. Nah, saya sebelum kita penutup, sebenarnya acara ini 1 jam, ini sudah jam 9.30, tadi saya telat, kebenaran saya masih ada acara dulu, tadi saya telat masuk di EB-nya. Saya hanya kasih guidance kepada teman-teman bagaimana cara membuka mata batin, mata ketiga yang tepat. Saya nggak mengatakan saya benar atau tidak. Pertama adalah teman-teman harus punya mentor dulu. Nah, ketika teman-teman sudah punya mentor, ya caranya adalah lakukan meditasi hening setiap hari, ya latihan 15 sampai 30 menit. Nah, hening itu seperti apa? Meditasi yang hening itu seperti apa? Meditasi hening itu adalah ketika teman-teman bisa mencapai kenyamanan, tidak mendengarkan, sudah masuk dalam zona hening. Nah, itu syaratnya. Kalau misalnya bertanya nih, kalau saya misalnya sedang berada di hening gimana sih gitu. Nah, kalau misalnya Anda bisa bisa sampai di theta ya, kalau orang hipnoterapi pasti tahu layernya. Kalau misalnya teman-teman bisa sampai di theta ya bagus sekali gitu. Belajar dulu melatih pikiran ya, lakukan latihan melatih pikiran 1 hari itu 15 sampai 30 menit. Kalau tidak bisa 30 menit, 15 menit. Caranya adalah dengan melakukan meditasi hening selama beberapa bulan. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa meditasi hening, nanti ada cara-cara tertentu ya, bagaimana melatih itu nggak gampang gitu. Nggak langsung, oh kita sekali meditasi hening langsung bisa membuka mata batin. Gitu. Tapi saya kasih sedikit ya, cara-caranya adalah bagaimana cara membuka mata batin atau mata ketiga adalah lakukan meditasi hening setiap hari 15 sampai 30 menit. Ya, lakukan itu dulu. Setelah teman-teman melakukan meditasi hening, sudah bisa hening ya,
nanti sendiri biasanya ada orang bisa membuka, dia memakai mantra-mantra, itu bisa juga, nggak ada yang salah. Dia bisa membuka memakai afirmasi, itu ada caranya juga. Memakai afirmasi bisa, memakai mantra bisa, dengan Anda berpuasa bisa, sebenarnya bisa juga. Tetapi start awal yang saya sarankan kepada teman-teman untuk membuka mata batin adalah lakukan dulu meditasi hening, melatih pikiran agar tidak liar, ya kan? Mengerti daripada body kita sendiri, mengenal dulu jiwa kita. Maksudnya mengenal diri kita itu seperti apa? Melakukan meditasinya adalah dengan belajar mengamati napas ini kemana gitu. Kita misalnya udara yang masuk ini kemana sih dari hidung ini gitu. Apa dari hidung langsung ke perut, apa dari hidung kemana gitu. Jadi jadilah pengamat yang baik pada diri sendiri, jadilah pengamat yang baik bagi tubuh Anda, bagi tubuh Anda. Kalau misalnya kita sudah mengerti tentang diri kita ini siapa, ya, dengan mengamati diri kita. Coba kalau teman-teman 1 sampai 3 bulan ya meditasinya hening, hanya mengamati udara yang masuk aja. Sebenarnya itu bisa mengasah, membuka daripada intuisi kita tanpa mantra, tanpa apapun. Tanpa mantra, tetapi nanti hasilnya belum tentu teman-teman bisa melihat setan atau hantu. Bisa jadi sensornya teman dapat itu dari penciuman, bisa dari pendengaran ya, bisa dari perasa, atau bisa dari peraba. Misalnya datang ke suatu tempat tiba-tiba teman merinding, nah itu bisa jadi nggak mesti ketika teman melakukan latihan meditasi hening ini selama beberapa bulan, atau latihan mengenal daripada diri ini sendiri selama beberapa bulan, terus teman-teman langsung bisa ngelihat daripada makhluk gue, nggak juga gitu. Karena masing-masing setiap tool itu sensornya berbeda-beda dapatnya. Kalau saya memang bisa lihat dari kecil, saya sudah bisa lihat-lihat gitu. Jadi maksudnya kalau saya langsung ngelihat batin, tapi sesudah umur saya sekarang saya udah nggak bisa ngelihat-lihat lagi, tapi saya lebih yang batin, tahu komunikasinya batin. Jadi saya nggak pakai mata ketiga, mata batin gitu, enggak. Jadi saya lebih yang kayak, ini sesuatu, saya langsung tahu. Nah, terus teman-teman perlu saya tekankan kembali, kalau teman-teman masih bisa melihat daripada low vibration atau katakanlah dimensi rendah. Nah, makhluk daripada dimensi rendah ini kan seperti kuntilanak, pocong, dan gitu-gitu, itu kan dari dimensi paling bawah. Nah, tingkatkanlah kesadaran daripada pure consciousness, kesadaran daripada jiwa itu sendiri. Bagaimana jiwa itu berevolusi, semakin baik, maka yang menghampirinya nanti wujudnya nggak akan yang jelek-jelek lagi, percaya deh. Karena saya ngalamin sendiri gitu, saat awal-awal dulu, awal kening, saya ngelihatnya itu yang anarkis banget, bisa kayak misalnya saya lagi sujud, bisa ular kepala 6, yang saya tiap malam nggak bisa tidur, banyak dari dimensi-dimensi lain yang mengganggu, bertahun-tahun saya sindrom gitu. Nah, karena apa? Karena dulu ya saya eksiden, terus belajarnya tidak pada mentor yang baik. Jadi saya menjawab daripada teman-teman yang ada di sini kan pertanyaan banyaknya, meditasinya gimana? Karena waktu kita tidak cukup ya teman-teman, ini sudah lebih dari 1,5 jam. Sebenarnya kita hanya 1 jam ya. Saya cuma kasih saran yang tadi itu, lakukan dulu meditasi hening selama beberapa bulan. Pelajari diri sendiri, ya kan, perbaiki jiwa, supaya nantinya ketika intuisi teman-teman berkembang, teman-teman tidak melihat daripada privasi yang rendah. Semakin teman-teman mencapai level pure consciousness, maka percayalah, yang datang ke kita, yang kita lihat tidak lagi dari dimensi rendah, dan wujud mereka juga akan semakin baik seiring daripada naiknya level spiritual kita. Nah, teman-teman, hanya itu malam ini yang bisa saya sharing-sharing. Buat teman-teman yang pengen, mungkin tadi ini tidak diposting di dalam grup empowering karena tadi IT sama tim saya belum pada ngumpul, kita telat, ada sesuatu hal ya kan. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin mengulang kembali atau nonton tayangan ini, bisa Anda lihat di YouTube
kita baru buka YouTube di Empowering Spiritual Indonesia, teman-teman mohon di subscribe ya YouTube-nya, kan kita masih baru, followernya juga masih sedikit. Nah, buat teman-teman yang ingin audio meditasi heningnya, saya akan kasih linknya ya, tapi bisa japri saya karena nggak mungkin di sini saya share link meditasi heningnya. Kenapa? Karena terkadang kan banyak orang yang hanya pengen tahu aja, pengen lihat-lihat aja gitu, bukan yang serius. Jadi kalau ingin saya bantu ngebuka mata batin, ingin saya mentorin hanya untuk yang serius, silakan japri saya ya. Saya dan tim dari Empowering Spiritual Indonesia akan membantu Anda untuk membuka mata batin intuisi. Kita akan kasih link audio meditasi heningnya karena nggak bisa di-share di sini secara all. Nah, teman-teman yang pertanyaan belum saya jawab bisa bertanya melalui japri ke saya ya. Nanti di Facebook bisa inbox atau di flyer yang ada mata ketiga itu ada nomor WA saya untuk customer. Demikian hari ini sharing-sharing saya. Mohon maaf yang pertanyaannya tidak bisa saya jawab malam ini. Next minggu depan kita akan membuat Zoom seperti ini lagi, free lagi. Teman-teman bisa mengajukan tema apa yang ingin kita bahas, ya kan? Tapi nggak bisa lama-lama. Yang ingin pengen bertanya spesifik bisa konsultasi kepada saya atau bertanya apa saja. Terima kasih untuk Mas Aris, terima kasih buat Mas Wuryanto, dan terima kasih buat para admin dan IT tercinta saya di belakang layar sana yang sudah membuat tayangan yang begini bagus. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, namaste, namaste. Demikianlah share kita malam-malam ini. Semoga bertemu kembali di session berikutnya. Bye. Thank you and I love you. Dah.